Sama-sama juga tidak didukung oleh alat bukti saintifik. Judul kali ini, Pak, antara Cirebon dan Andulo Konawe. Iya, antara Anyer dan Panarukan. Ya. Ini lebih jauh, Pak, karena Itu nyebrang laut. lagu siapa ya? Lagu orang Filipina ya? Hmm. Maribet. Iya. Jadi Pak, yang satu adalah kalau kita ingat di Cirebon itu kan kasusnya Vina dan Vina. Eki ya Pak, yang masih menunggu putusan PK. Yang kedua adalah kasus guru honorer yang dituduh memukul muridnya. Katanya kedua kasus ini mirip Pak. Miripnya di mana sih Pak? Ya, kedua kasus ini kebetulan ya sangat-sangat mirip ya. Walaupun satunya terjadi 8 tahun yang lalu, satunya baru tahun ini. Iya. Mirip. Kenapa mirip? Kalau yang di Cirebon itu kasusnya itu kecelakaan lalu lintas dijadikan pembunuhan. Hmm. Kemudian TKP-nya di wilayah kabupaten dijadikan di Cirebon kota. Walaupun jenazah dan seseorang yang masih hidup ditemukannya di wilayah kabupaten. Nah, kasus yang di Konawe Selatan, kasusnya ya mungkin perkelahian, mungkin jatuh di sawah, yang jelas kecil sekali kemungkinan terjadi di sekolah, kecil sekali bahwa itu pemukulan. Kasusnya itu bukan dilakukan oleh guru menurut saksi-saksi yang ada, Iya. tapi dibuat menjadi kasus itu pemukulan oleh guru. Nah, kan mirip kan? Kemudian di Cirebon, kalau kasus itu betul kecelakaan lalu lintas tunggal, maka tidak ada yang bisa dihukum, Iya. tidak bisa bertanggung jawab. Yang di Konawe pun, kalau itu betul kasus pemukulan oleh guru terhadap murid, juga nggak bisa dihukum. Karena apa? Sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung dan sudah ada peraturan pemerintah tentang perlindungan guru. PP 78 2004 bahwa guru tidak bisa dituntut untuk perbuatan seperti itu untuk pidana. Apalagi tidak dilakukan. Kemudian dalam hal kesaksian, yang kasus Cirebon terungkap di sidang pengadilan PK bahwa saksi ini hampir semuanya rekayasa dan bohong. Nah, yang di Konawe, saksi-saksinya justru tak ada satupun saksi dewasa yang melihat kejadian pemukulan itu. Yang katanya melihat, yang katanya iya adalah dua anak kecil. Anak di bawah umur itu bukan saksi, keterangannya tidak bisa dijadikan keterangan saksi. Anak di bawah umur pun ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Berarti dari saksinya lemah. Dari Pisem pun juga sama. Yang di Cirebon, Pisem pun untuk menyatakan peristiwa Cirebon itu pembunuhan lemah sekali. Tapi untuk kecelakaan lalu lintas kuat. Demikian juga yang di Konawe, untuk dikatakan itu pemukulan oleh ibu guru, Pisem itu lemah sekali. Karena alat pukulnya katanya gagang sapu. Gagang sapu itu benda tumpul, tidak akan menimbulkan luka yang tajam. Demikian juga apa namanya untuk Cirebon sama, Pisemnya lemah, ini lemah. Sama-sama juga tidak didukung oleh alat bukti saintifik. Maksudnya sama. Tentunya sama-sama bahwa ini adalah kasus rekayasa. Rekayasa, rekayasa boleh dikatakan kalau yang di Konawe ini kriminalisasi lebih kejam lagi gitu. Kasus Cirebon itu yang direkayasa apanya sih Pak? Ya itu tadi peristiwanya kecelakaan lalu lintas dijadikan pembunuhan. Pembunuhan. TKP-nya di jalan dijadikan di belakang showroom sama di SMP 11. Saksinya direkayasa semua, disuruh begini-begini. Alat buktinya juga tidak ada, yang rekayasaan juga. Alat alat bukti elektroniknya direkayasa juga. Alat bukti elektronik peristiwa Cirebon, chat antara Vina, si korban, dengan temannya yang masih ada sampai sekarang, itu menyatakan dia masih hidup jam sekian, tidak ada pembunuhan, tapi tidak dipakai. Nah, ini artinya peristiwa ini rekayasa Cirebon itu.
Yang termasuk yang Ibu Supriyani ini juga kasus Jelas rekayasa, karena Bu Supriyani ini saksi juga lemah sekali, visumnya lemah sekali, justru visum itu menyatakan bukan perbuatan pemukulan, kemudian keterangan saksi, guru, saksi yang dewasa dan sebagainya menyatakan peristiwa itu tidak ada. Keterangan daripada terdakwa yang dulunya tersangka Ibu Suprani menyatakan dia tidak melakukan pemukulan itu. Kemudian ada keterangan dia harus ngaku itu karena dibujuk oleh penyidik. Direkayasa berarti kan? iya. Sekarang kan tuntutan masyarakat adalah membebaskan 8 terpidana pada kasus Vina Eki dan membebaskan juga Ibu Supriyani ya Pak ya. Ya, Itu tuntutannya. ya. Lalu apakah hakim harus mendengar tuntutan masyarakat ini Pak? Hakim harus berpihak kepada kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Nah, berpihak kepada kebenaran apa? Ya udahlah berpihak saja pada fakta yang sebenarnya Ya. yang terungkap di persidangan. Bahwa peristiwa Cirebon itu terungkap jelas, nyata, kasat mata, terang benderangnya. Siang hari pakai lampu petromak lah kasarnya kan. Bahwa peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Yang Ya. ada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Berarti karena itu begitu, maka PK harus dikabulkan, 8 terdakwa harus dibebaskan. Kasus Bu Supriyani juga tidak perlu berpihak pada Ibu Supriyani, berpihaklah pada kebenaran. Kebenarannya apa? Saksi tidak ada, justru yang menyatakan bahwa peristiwa itu pemukulan, yang ada keterangan anak lemah sekali, keterangan saksi dewasa, yaitu guru kelas 1A, kemudian siapa lagi, bu guru lagi, kepala sekolah menyatakan peristiwa itu tidak ada. Pisem juga menyatakan tidak cocok dengan alat bukti, dengan barang bukti. Barang bukti didapat disita dengan cara yang tidak benar. Kan diambil oleh bukan oleh bukan oleh siapa namanya penyidik, Penyidik. diambil oleh orang tua korban. Sama dengan yang di Cirebon, barang bukti berupa batu, samurai dan sebagainya diambil oleh orang tua korban. Kan nggak benar semua, berarti penyidikannya udah babeliut sama ya, dan alat buktinya tidak ada yang menyatakan bahwa ini perbuatan pemukulan. Bu Supriyani sendiri tidak ngaku, mengatakan tidak benar, menolak peristiwa itu, berarti tidak ada peristiwa itu. Maka kebenarannya harus bebas dia, bahwa itulah yang adil dan sesuai juga dengan keadilan yang berlaku di masyarakat. Ya. Kenapa masyarakat untuk begitu? Masyarakat tuh ininya udah pinter, dia ngikuti jalannya sidang, bebas berpikirnya. Jangan sampai masyarakat lebih pintar daripada aparat penegak hukum. Ya bebas itu suatu keharusan, tuntutan keadilan, bukan tuntutan masyarakat.